ada di sini, kami selalu bersamamu. Tunjukkanlah semangatmu. Ayo menanglah sekali semulang, bulatkan tekadmu. Ayo, ayo bumi tambun bungai kebanggaanku. Kalteng Putra, kebanggaanku. Kami ada bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penegakan hukum, salam sahabat Kalibata. Selamat malam, Mas Sahar Ginanjar. Malam, Bang. Ya, assalamualaikum. Jadi teman-teman, para pemirsa, ini saya perkenalkan Mas Sahar Ginanjar, salah satu pemain Kalteng Putra. Kebetulan kita bisa terhubung dengan beliau. Mas Sahar, saya panggil Sahar ya, Mas Sahar ya? Iya, panggil Sahar aja. Oke. Mas Sahar, ini saya kira publik, terutama masyarakat Kalteng, harus tahu sebenarnya apa permasalahannya yang terjadi pada para pemain Kalteng Putra. Bisa nggak Mas Sahar jelaskan kepada kita, apa sebenarnya permasalahan yang terjadi, Mas? Permasalahan yang terjadi sebenarnya simpel. Tuntutan yang udah keluar dalam surat yang diposting oleh seluruh pemain itu kan sebenarnya udah jelas, Bang. Ya. Udah menjelaskan poin-poin tertentu kenapa kita bisa terjadi sampai tidak bermain sebenarnya. Bukan berarti kita meninggalkan Kota Palangka dan tim secara tiba-tiba sebenarnya. Dan juga di situ kan di poin pertama juga kita di situ, di poin pertama itu kan ada Abang lihat di situ kita ingin bermusyawarah, poin nomor 1 itu bermusyawarah dengan CEO karena kita sebagai pemain sudah bosan di mana kita menagih hak kita yang melewati manajer, tetapi jawabannya selalu dilimpahkan uang itu selalu di CEO, di CEO, di CEO. Nah, sedangkan di pihak pemain itu ingin langsung mendengar dari CEO langsung bagaimana masalah terkait pembayaran gitu loh. Walaupun di situ mereka mengklaim bahwa kita itu telatnya 15 hari. Nah, klaiman itu bila secara dari saya pribadi, masalah 15 hari itu kita pemain mengetahui di dalam kontrak itu sangat kita tolerin. Permasalahannya, kita mau main tanggal 7 Januari, itu sebenarnya dari bulan November sampai ke Desember, jatuhnya kan mau 2 bulan. Mau 2 bulan itu, bila sesuai termin kontrak di dalam kontrak, bila mana menginjak tanggal 7 Januari, itu sudah 2 bulan. Akhirnya manajemen membayar pada tanggal 3 Januari 1 bulan gaji. Karena komunikasi terakhir waktu itu kita bayar karena bila mana tidak kita bayarkan kalian tidak akan datang ke Palangka. Nah, jawaban manajemen seperti itu. Oh oke, bagi kita tidak jadi masalah. Yang penting ada itikat baik dari manajemen untuk membayar gaji kita. Akhirnya kita pulang ke Palangka dengan membeli tiket masing-masing tanpa difasilitasi oleh manajemen. Akhirnya kita datang. Oh, beli tiketnya masing-masing, Mas? Beli tiket itu masing-masing. Dan kita akhirnya, saya di tanggal 3 gajian, tanggal 4 saya langsung ke Palangkaraya. Ternyata saya lihat di grup pemain itu, gaji yang dibayarkan itu bertahap. Jadi awal yang terima gaji itu mungkin ada 13 atau 14 orang dulu. Jadi tidak langsung semua pemain dibayar. Gitu. Ya, setelah itu di situ masih ada tanda tanya kapan gaji yang lain dibayar melalui komunikasi di grup, tetapi manajemen tidak ada jawaban sama sekali.
Eh, Intinya kita tetap push ke manajemen untuk minta diselesaikan. Jadi sampai sekarang beberapa hari kemudian dari setelah gajian tanggal 3 itu, pemain yang 13-14 orang itu akhirnya diselesaikan secara bertahap. Beberapa pemain ada yang gaji masuk lagi gitu. Akhirnya mereka balik ke Palangkaraya. Eh, Finally-nya adalah yang tertunggak beberapa pemain, yaitu salah satunya pemain-pemain muda. Dan sampai saat ini yang saya dengar belum dibayarkan. Nah, bila mana kita bertuju pada hitungan hari, di mana dia bilang 15 hari, mungkin mereka ter- Hmm. terhitungnya di saat pembayaran tanggal 3 masuk itu, yang kita Ya. tagih lagi di Ya. tanggal 22 itu. Jadi mereka mengklaimnya itu. Dan saya berbicara sama manajemen, saya agak keberatan dengan pernyataan manajer di mana dia bilang klaim 15 hari dan dia jawab itu sudah sesuai, dia bilang gitu, karena masalah keuangan yang tahu kan masalah apa keuangan kan orang manajemen yang pegang uang. Oh ya sudah kalau seperti itu. Tapi kita cross check kembali, kita beberapa pemain kita suruh print buku tabungan dan benar ternyata memang di bulan Desember itu tidak ada uang masuk di rekening koran pemain gitu. Oke. Nah, Oke, Mas. konflik Jadi ya ya Pak sebenarnya gimana? ya, Hmm. saya mau perjelas dulu. Berarti setiap pemain ini tertunggaknya beda-beda ya? Beda-beda. Pelatih mau ke 4 bulan, ofisial mau ke 3 bulan, eh, pemain ada yang mau menginjak 2 bulan nanti di bulan Februari, dan juga ada yang Ya. mau dua mau ada ya ada yang mau 3 bulan di bulan Februari. Dan bila kayak melihat kita postingan Gunawan, dia ngotot itu karena dia punya perjanjian tersendiri dengan manajemen. Yang saya tanya memang dia mau 3 bulan belum dibayarkan. Mas Gunawan malah belum semua hampir 3 bulan ya? Iya, karena kan dia pemain waktu baru datang kan di putaran kedua itu, Ya, dan ada perjanjian ya, tersendiri ya. lah dengan manajemen seperti apa. Saya tidak mau ikut campur, cuman bahasanya Gunawan dia baru menerima gaji 1 bulan dan sisanya mau ke 3 bulan bila menginjak bulan Februari. Mas Sahar, saya mau tanya dulu. Kemarin para pemain udah sampai ke APPI ya, saya dengar ya. Betul, betul. Nah, terus APPI saya dengar juga udah bersurat kepada pihak manajemen, saya dengar. Ya, sudah saling bersurat dan pihak manajemen kayaknya keberatan dengan suratnya PPI. Tapi apa bunyinya manajemen terhadap PPI saya kurang kurang paham. Terus teman-teman pemain ini sekarang sudah sampai ke tahap NDRC belum? NDRC. Yang udah menginjak lewat dari 60 hari, APPI sudah melaporkan ke NDRC. Dan yang seperti saya, kalau saya kan belum 60 hari, jadi nanti di saat Ya. pergantian bulan baru dilaporkan lagi ke NDRC. Jadi laporan ke NDRC-nya pun bertahap juga. Oh, berarti tapi sudah ada yang melangkah ke NDRC ya? Sudah. Sekarang Oh ya sudah. ya dari saya pribadi kan saya memakai agent Ya, juga gitu. Dan agent saya juga ya. bisa menyambungkan hal kasus ini di mana manajemen melaporkan nama saya di Polda dan agent saya juga akan melaporkan klub ini langsung ke FIFA. Oh gitu. Oh ya. Ya, Tapi sebenarnya Mas Sahar, tanggapan atau penyelesaian dari pihak manajemen ada nggak sampai hari ini? Untuk komunikasi ke pemain nggak ada sama sekali, dan seluruh pemain pun saya di grup berkomunikasi tidak ingin sama sekali berurusan lagi sama manajemen karena dia udah mencederai sportivitas dalam sepak bola, di mana aturan hukum sepak bola itu adalah football family, di mana setiap klub sudah Ya. menyetujui apa yang federasi berikan
aturannya, yaitu bila mana ada konflik di luar kriminalitas itu harus diselesaikan secara football family di PSSI gitu loh. Jadi dan di NDRC hukumnya. Dan bila mana pemain itu tidak melakukan kriminalitas, saya rasa dengan manajemen melaporkan para pemainnya ke polisi itu sudah klub ini sudah melanggar perjanjian yang sudah disetujui klub terhadap aturan-aturan yang ada di PSSI. Terus saya nanya Mas, saya ada dengar informasi, tapi saya mau cross check sama Mas Sahar nih ya. Hmm. Saya dengar informasi kejadian di Wisma Liontin. Sebenarnya para pemain, teman-teman pemain yang pergi, atau bagaimana tuh kejadiannya Mas? Hmm. Itu sih sebenarnya ini ya kejadian yang sangat saya apa bukan saya tidak ingin membicarakan hal lebih jauh karena ini kan masuk ke tim penyidik ya nantinya. Tapi garis besarnya Ya, seperti ini. Kita tidak akan melakukan hal tersebut bila mana tidak ada hal intimidasi dari manajemen gitu ya. Jadi obrolan terakhir karena saya yang terakhir dan sama Jandia, obrolan terakhir saya bersama manajer itu bila mana kalian tidak mau melanjutkan pertandingan, lebih baik kalian bubar dan tinggalkan Wisma Liontin. Dia bilang geser dari tempat situ karena takut ada hal-hal yang tidak diinginkan. Takutnya ada tindakan-tindakan yang di luar tanda kutip lah, lebih ke keamanan. Jadi dia berbicara seperti itu. Jadi sampai secara seperti tidak itu Mas ya? langsung, ya secara tidak langsung kan berarti ada intimidasi gitu Ya, untuk mengancam gitu loh. Jadi setelah saya konfirmasi karena saya yang diajak bicara dan dia diajak bicara juga sama manajer, tanyakan kepada pemain kalau pemain tidak mau main atau bagaimana ke depannya eh, hubungi saya. Akhirnya saya di mes, saya bicara sama para pemain, pemain mengeluarkan satu suara untuk tidak ingin bermain. Akhirnya saya laporan ke manajer, pemain tidak mau main, gimana? Ya kalau nggak mau main, eh, gimana? Saya tanya gitu. Terus solusinya gimana? Kalau solusi dari saya, kata pihak manajer, ya tetap kalian bermain, dia bilang gitu. Tapi kalau kalian tetap nggak mau bermain, ya bubar aja, dia bilang gitu. Terus saya tanya, bubarnya dalam hal bentuk apa? Dia tidak jawab, dia langsung telepon. Ya bubarnya seperti yang biasa, yang tadi saya sampaikan, obrolan kita bertiga, ya kalian pulang aja, bubar dari situ, takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Berarti sudah ada tanda kutip intimidasi di situ, gitu loh. Jadi ya saya sampaikan kepada pemain dan akhirnya pemain pada beli tiket sendiri-sendiri dan pulang. Jadi oke. bukan berarti kita yang ingin pulang karena saya baca di media-media Carlton Post bahwa manajemen mengklaim kita yang menginginkan pulang, kita yang menginginkan bubar. Salah dari saya dari pihak pemain wajar saya membela diri dari pihak pemain tidak ada satupun pemain yang ingin bubar. Karena hal intimidasi keamanan, akhirnya kita lebih baik bubar dari situ. Itu pun atas mandat manajer. Oke, oke, paham. Ya, maksudnya kita kan berkeinginan biar publik masyarakat Kalteng juga tahu, Mas Sar. Ya, Karena ya, itu hak publik untuk mengetahui hal sebenarnya. Terus Mas betul. Sar, Mas Sar pasti mendengarkan ada pengaduan ke Polda Kalteng terhadap teman-teman pemain nih. Mm-mm. Kira-kira teman-teman pemain atau Mas Sar pribadi nih, apa tanggapannya terhadap terhadap laporan ini? Ya, tanggapan saya yang saya tadi bilang bahwa di dalam sepak bola itu diselesaikan dalam football family, di mana klub sudah menyetujui aturan yang telah ditetapkan oleh PSSI gitu, yang mana hukumnya itu lewat NDRC. Nah, bila mana pemain melakukan tindakan di luar football seperti kriminal, mungkin dia mukulin orang di luar sepak bola atau dia bunuh orang itu udah tindakan kriminal dan itu klub harus
melaporkan pemain tersebut kepada ini. Tapi dalam konteksnya dalam postingan itu saya sudah berkonsultasi dengan lawyer saya sudah berkonsultasi dengan para para pengamat hukum. Konteks di mana penyemaran nama baik itu tidak bisa dijadikan acuan bahwa postingan itu sebagai pencemaran nama baik karena di postingan itu tidak tertuju sebagai objeknya yang dicebarkan nama baik siapa. Di situ tidak. Sedangkan Oke, laporannya pihak manajemen itu di situ yang tercemarkan nama baiknya pihak klub. Klub itu tidak bisa melaporkan ya, oke, ke hukum secara dibilang pencemaran nama baik. Nah, jadi saya oke, rasa mereka tidak kuat hukumnya atas pencemaran nama baik tersebut. oke, oke. Terus masalah nih terkait gaji-gaji pemain yang belum Mm-mm. dibayarkan nih. Ada nggak rencana teman-teman untuk menempuh upaya hukum? Eh, secara hukum secara hukum sepak bola kita udah melalui APPI itu ya, Bang. Eh, Hmm, tapi bila mana upaya hukum negara ini ya mungkin pemain masih menyerahkan itu kepada APPI juga karena pihak lawyer APPI akan membackup bila mana sampai eh, apa kasus ini ke hukum negara mereka akan membackup juga. Mereka tidak hanya membackup dalam dalam hukumnya bola aja karena dia juga sudah masuk ke ranah hukum negara. Tapi dari saya pribadi juga saya sudah berkonsultasi dengan lawyer saya bila mana mau kita laporkan balik eh, bisa saja, tapi saya yang mau menahan diri dulu. Saya bilang ke lawyer saya tunggu dulu. Saya bilang supaya kita mau tahu perkembangan mereka seperti apa. Jangan sampai kalau dari pihak saya pribadi kalau mau berdamai, ayo damaikan dan selesaikan apa hak yang pemain harusnya dapatkan. Ya, hak pemain harus dibayarkan baru kita damai. Bila mana hal itu tidak terjadi ya mungkin dari saya mau melapor balik ke pihak berwajib. oke. Jadi Mas Harar, ini mungkin kita tidak bisa lama ya. Jadi Boleh. gini, saya mau sampaikan ke Mas Harar. Sebenarnya saya paham teman-teman pemain termasuk Mas Harar pribadi pasti kecewa atas keadaan ini. Cuma masyarakat Mas Sahar juga sama teman-teman juga harus tahu bahwa sebenarnya masyarakat Kalteng khususnya yang pecinta bola juga kecewa atas keadaan ini. Kecewa atas keadaan ini. Nah terakhir, mungkin Mas Sahar sebagai perwakilan dari teman-teman pemain, ada yang mau disampaikan kepada masyarakat Kalteng khususnya bagi pecinta bola Kalteng. Apa? Eh, bagi saya pribadi dan saya mewakili para pemain, bila mana para pecinta bola sepak bola Palangkaraya atau seluruhnya di Kalteng itu merasa kecewa, ya kita memohon maaf. Tetapi kita juga pemain mempunyai alasan mengapa pemain melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya menjadikan keributan ini. Tidak mungkin kita sebagai pemain melakukan tindakan ini tanpa sebab. Jadi kita juga sebagai pemain mohon masyarakat Kalteng juga mengerti. Jangan jangan hanya melihat dari opini satu sisi dari manajemen aja, tapi dari pihak masyarakat Kalteng juga harus melihat opini pembelaan dari pemain. Kita semua pemain mengetahui aturan kontrak, tapi ada hal yang dilanggar oleh manajemen, maka kita pun akan melanggar itu. Jadi ada timbal baliknya, ada sebab, ada akibatnya. Jadi pesan saya cuma itu aja, jangan sampai pihak masyarakat Kalteng juga jangan memakan satu opini aja. Jadi lebih baik mendengarkan juga dari opini dari pihak pemain. Untuk masalah hasilnya kurang baik di dalam sepak bola, kita juga eh, tidak bisa mengatur sebuah pertandingan harus menang atau harus kalah karena sebuah permainan namanya juga pertandingan sebuah game jadinya pasti ada yang menang ada yang kalah di luar semua itu kembali ke rezeki masing-masing dan juga masalah opini yang pihak CEO bilang mereka tidak membayar gaji dengan telat karena punishment dari hasil kita sebenarnya itu tidak bisa disangkut pautkan jadi ya kita harus saling introspeksi diri.
harus saling apa berkaca bahwa mungkin ada sisi kurangnya dari kita, ada sisi kurangnya juga dari manajemen. Jadi harus bisa melihat ke situ. Oke, Oke, terima kasih Mas Ar. Mudah-mudahan masyarakat Kalimantan Tengah bisa mengerti kronologi apa sebenarnya yang terjadi. Dan Ya, saya harap ada jalan keluar nanti. amin, Saya harap ada jalan amin. keluar. Kita juga tidak mau terjadi hal-hal seperti ini, tapi kan dari pihak pemain mungkin yang saya bisa sampaikan tidak ada sebab kalau tidak ada akibat, tidak ada akibat kalau tanpa ada sebab gitu loh Mas. Terima kasih. Oke, Oke. Makasih banyak Mas Ar. Sama-sama Bang. Oke, sekian dulu buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menegakkan hukum. Salam sahabat Kalibata.